Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidus Tanggreni dari S1 Keperawatan tingkat 1C Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya di sini akan membacakan materi mengenai kebenaran dan peranan Al-Quran dalam kesempurnaan sistem imun tubuh manusia. Al-Quran tidak hanya kitab suci bagi umat muslim, tetapi merupakan wahyu terakhir yang diturunkan untuk seluruh umat manusia di dunia. Keajaibannya selalu terbukti secara ilmiah dengan banyaknya bukti penelitian tentang kebenaran Al-Quran. Sistem imunitas tubuh manusia telah begitu gamblang dijabarkan teorinya saat ini. Namun, Al-Quran telah berabad-abad lebih dulu mengemukakan bahwa manusia adalah sebaik-baiknya penciptaan. Seperti dalam Quran Surat At-Tin ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa inilah yang disumpahkan. Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik dan membentuk pendirian yang kokoh, anggota tubuh yang sempurna dan mempercantiknya. 1. Perbedaan sistem imun tubuh manusia dengan makhluk lainnya. Manusia memiliki komponen dan struktur tubuh yang paling kompleks dan paling sempurna. Salah satu kesempurnaan komponen tubuh manusia berada pada sistem pertahanan atau imunitas tubuhnya. Tumbuhan dan hewan memiliki pertahanan tubuh baik spesifik dan tidak spesifik. Namun, tumbuhan memiliki pertahanan tubuh adaptif. Tumbuhan memiliki limfosit dan sel memori seperti yang ada pada hewan ketika bereaksi terhadap benda asing, mikroba, atau patogen lainnya. Berbagai jenis hewan memiliki sistem imun tubuh yang berbeda-beda, namun hewan yang memiliki sistem imunitas yang paling kompleks adalah vertebra. Bagian tubuh yang paling awal terpapar oleh patogen adalah permukaan tubuh dan organ-organ pencernaan. Yang kedua, cara kerja sistem imun tubuh manusia. Sistem imun merupakan sistem pertahanan tubuh untuk melindungi dari agen-agen mikroba, patogen, atau sesuatu yang dapat menyebabkan penyakit, membantu melawan racun dan substansi alergenik yang masuk melalui permukaan tubuh dan mukosa tubuh. Imunitas merupakan kekebalan terhadap suatu penyakit, terutama penyakit infeksi. Sekumpulan sel, jaringan, dan molekul yang menjadi mediasi kebalnya tubuh terhadap infeksi disebut sebagai sistem imun. Reaksi kumpulan sel dan molekul terhadap mikroba infeksius disebut respon imun. Fungsi fisiologis dari sistem imun adalah mencegah dan mengeradikasi infeksi. Imunitas yang abnormal dapat menyebabkan penyakit yang serius hingga mematikan. Sistem pertahanan tubuh manusia terdiri dari innate atau natural atau naive non-spesifik dan adaptif, acquired atau spesifik. Sistem imun innate menginisiasi perlindungan awal tubuh terhadap infeksi. Sementara sistem imun adaptif merupakan pertahanan tubuh ketika mikroba sudah mulai menginvasi jaringan seluler. Sehingga sistem imun adaptif ini terjadi di tingkat seluler. Pada kedua sistem imun innate maupun adaptif memiliki 3 fase dalam mempertahankan tubuh dari mikroba, patogen, dan benda asing. Pertama, fase rekognisi, di mana tubuh manusia mengurangi produk-produk sistem imun. Kedua, fase aktivasi, di mana sel-sel imun mengalami inflamasi. Dan ketiga, fase efektor, yaitu fase menghilangkan agen patogen. Yang ketiga, peranan Al-Quran dalam meningkatkan sistem imunitas manusia. Banyak penelitian menyebutkan bahwa ketika Al-Quran diperdengarkan sejak dalam kandungan, maka hal tersebut bisa meningkatkan kecerdasan janin. Sampai ketika sudah dewasa, Al-Quran dapat meningkatkan kecerdasan baik intelektual, emosional, maupun spiritual. Tidak hanya kecerdasan saja yang bisa ditingkatkan, dengan seringnya seseorang mendengarkan Al-Quran, dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Selain meningkatkan kekebalan tubuh, Al-Quran melalui seruannya kepada para ibu untuk memberikan ASI. Hal ini terbukti secara ilmiah bahwa komponen sistem imun dalam ASI tidak bisa ditiru oleh susu buatan pabrik manapun. ASI mengandung komponen imunoglobin yang tinggi, sehingga anak dengan ASI eksklusif dilanjutkan sampai usia 2 tahun agar kekebalan tubuh lebih besar dibandingkan dengan anak yang tidak mendapatkan ASI. Penelitian secara genomik, metabolik, proteomik, dan glikomik menunjukkan bahwa ASI memiliki peran dalam membentuk sistem imun innate. Al-Quran juga memerintahkan agar kita makan makanan sesuai dengan tuntunan, yaitu halal bagi
baik seperti disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, dan Al-Quran juga menuntun bahwa makan dan minum tidak boleh berlebih-lebihan dalam Surat Al-A'raf ayat 31. Anjuran tersebut juga sejalan dengan penemuan ilmiah bahwa segala zat gizi ada takarannya agar membentuk sistem kekebalan tubuh yang sempurna. Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan bahwa perut manusia adalah wadah yang paling buruk yang selalu diisi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun, jika ia harus melebihkannya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk bernapas. Nutrisi merupakan faktor yang sangat penting terhadap respon imun, dan malnutrisi merupakan penyebab utama penyakit imunodefisiensi. Malnutrisi energi protein berhubungan dengan kegagalan mediasi sistem imun seluler, fungsi fagosit, fungsi komplement, sekresi imunoglobulin A, dan pembentukan sitoksin. Kekurangan salah satu zat gizi saja sudah bisa menghasilkan respon imun yang kurang baik, seperti kekurangan mikronutrien di antara zinc, selenium, besi, vitamin A, C, E, B6, dan asam folat. Sementara, overnutrisi atau obesitas juga bisa mengurangi kekebalan tubuh. Bayi dengan berat badan lahir rendah juga memiliki gangguan sistem imun jangka panjang. Maka, aturan makan dengan porsi dan takaran yang sesuai dengan zat yang halal lagi baik dianjurkan dalam Islam dan sejalan dengan temuan ilmiah. Bahkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." Dari penelitian bahwa puasa bisa mempengaruhi sistem imun, aman dilakukan pada saat kehamilan trimester kedua dan tidak berdampak negatif pada janin, memperbaiki profil lipid pada pasien jantung, dan mengurangi stres oksidatif. Aman dilakukan pada penderita asma dan imunodefisiensi, tidak meningkatkan marker imunologik pada penderita skizofrenia, dan adanya fluktuasi marker imunologik pada atlet muslim yang menjaga latihannya selama berpuasa. Dengan demikian, apa yang diperintahkan oleh Al-Quran berupa puasa terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila terdapat beberapa kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.